Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa daman nabadihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwak. Bermula bab ini menerangkan siwak. Ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Ta'rifnya menurut bahasa itu siwak itu menggosok ya. Bahasa. Wa syar'an menurut syarak dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Menurut syarak menggosok gigi dan apa yang ada di sekitar gigi dengan tiap suatu yang kasar keset. Itu siwak. Menurut bahasa siwak itu menggosok. Kalau menurut syarak menggosok gigi ya. Nah, apa yang sekitar sekelilingnya tiap suatu yang khashin ya, kasar. Fadlus siwak. Keutamaan bersiwak. Fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau telah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Laula jikalau tidak an asyqa bahwa memberatkan, menyulitkan, memasyaqqatkan ala ummati atas umatku, la amartuhum niscaya aku perintahkan mereka bisiwaki bersiwak inda kulli sholatin ya ketika dia mau sholat. Nabi andaikan ya laula jikalau tidak memberatkan kita nih sebagai umat Nabi ya, kalau nggak memberatkan atas umatku dan Nabi, aku perintahkan mereka bersiwak. Mau sholat siwak, mau sholat siwak. Nah, jadi hukum siwak ini ya sunnah. Ya. Nabi takut jadi berat buat umatnya. Karena nggak siwak dosa jadinya. Ya, berat, jadi berat kan. Ya, maka laula jikalau tidak asyqa bahwa memberatkan ala ummati atas umatku, ya, jikalau tidak aku beratkan atas umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak ketika dia mau sholat. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat ma'akul liwudu'in serta tiap-tiap berwudu. Ya, mau wudu bersiwak, mau sholat bersiwak. Ya, karena Nabi takut memberatkan kepada umatnya. Nah, jadi hukumnya apa nih? Sunnah ya. Wa qala kadzalika dan berkata seperti demikian itu as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi wa majlatun lil basar. Bersiwak itu mensucikan bagi mulut. Bersihin mulut, mensucikan mulut bersiwak. Mardatun mendapat keridhaan Tuhan. Ya. Wa majlatun lil basar, pandangan jadi jelas. Siwak larinya ke mata tuh. Larinya ke mata. Di antara keutamaannya bersiwak mensucikan mulut ya. Mardhatan lirabb, mendapat keridhaan Tuhan dan pandangan jelas.
penglihatan jadi jelas, bersiwak. Wa qala aidan, dan bersabda pula Nabi, raq'atani bi siwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. 2 rakaat dengan bersiwak, ya, khairun, lebih baik, min sab'ina raq'atan, dari 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa bersiwak. Capek enggak 70 rakaat kita? 20 aja tarawih udah lemes. Nah, ini keutamaannya siwak. Salat kita 2 rakaat, salat sunat, apa aja? Apalagi salat fardu ya, salat sunat 2 rakaat, pakai siwak mau salat. Itu lebih baik dari 70 rakaat yang salat tanpa nggak ada siwak nih, nggak punya, ya. Ya boleh pakai apa? Nih sorban, sampai cuci tangan, tuh sekeset, itu aja. Boleh siwak namanya. Sama. Sama. Dapat udah. Dengan baju pakai itu siwak, terus sapu tangan, set nih siwak. Saya punya guru itu almarhum Kiai Bunyamin, bulan Ramadan waktu tarawih ikut sana, ya. Udah kesal gini, warna putih gitu tuh. Mau sholat, Allahu Akbar. Sholat lagi, Allah. Gitu. Saya juga jarang lihat Kiai Abdul bawa siwak. Ya, jarang ya, saya lihat ya. Kan sorban mana? Sorban. Jarang lihat bapak buka kata gitu. Pakai dia, kayak ginian. Kayak Bunda juga sorbannya. Gitu aja. Siwak. Nih kelihatan ditutupin gitu tuh. Ya, kayak sebentar gitu. Itu kan. Allahu Akbar. Lagi siwak lagi. Itu 2 rakaat lebih utama daripada apa? Daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini keutamaannya bersiwak. Ya. Jadi istilah nggak ada alasan kita nggak bersiwak. Pakai lengan baju kita, bisa. Pakai tangan boleh, tapi tangan sebelah kita. Ya, kalau dikasih pinjam, ya, gimana sini pinjam tangan? Ngapain? Buat siwak kita. Tangan kita boleh. Kalau tangan kita mutasi, boleh ya. Wa qala aidan, dan bersabda pula Nabi, fadlus sholati bisiwaki ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina dhifan. Keutamaan salat dengan bersiwak atas salat tanpa bersiwak 70 kali lipat. 70 kali. Ya. 70. 2 rakaat dengan siwak lebih baik, ya, bahkan lebih utama katakan daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Fawaidus siwaki, faedah bersiwak, ya, faedahnya. Kasirotun, banyak faedah bersiwak. Awsalaha ba'duhum ila sam'i, ya. Sebagian ulama, ya, menyampaikan faedah ini siwak ini sampai 70 faedah bersiwak. Minha, diantaranya annahu yazidu fil fasahah wal aqli wal hifdhi. Bertambah tuh dalam kefasihan, akalnya, hafalannya. Udah menghafal kuat. Apalagi fasih, ya. Bertambah dalam kefasihannya, akalnya, hifzi, ya. Wa yahuddul basar, tajam pandangannya, penglihatannya. Di antara itu orang bersiwak dia punya pandang tajam, ya. Wa yusahilun nazab, dimudahkan ketika dicabut ruhnya. Semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap nafas merasakan kematian. Nah, ketika dicabut rohnya itu dimudahkan orang yang lazim bersiwak. Dimudahkan tuh. Kan ada orang susah banget, ya.
meninggalnya, ya. Dikata sakit udah lama, ya, bertahun-tahun. Dimudahkan. Orang yang bersiwak itu ketika dicabut lehernya dimudahkan. Wa yurhibul adu. Musuh lihat lari aja udah. Takut aja ngelihat tuh. Wa yudha'iful ajr, dilipat gandakan ganjarannya. Dilipat gandakan ganjaran. Kayak tadi itu di atas. 2 rakaat bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dilipat gandakan. Ini ganjarannya. Wa yubtilu syaiba, ya, lambat apa tuanya. Orang bersiwak, ya, lambatkan tuh syaib, ya, tua. Wa yutayyibu raihatal fam, harum mulutnya, wangi mulutnya. Orang yang bersiwak. Wa yuzilu qalah usur asnan, menghilangkan kuningnya gigi, ya, kuningnya gigi itu. Wa yasuddul lasah, menguatkan gusi. Gusi kuat orang bersiwak. Wa yusafil khilqah, jernih itu. Apa khilqah? Ciptaannya, hati membersihkan. Wa yurdi rabbah, Allah ridha. Mardatun lirabb, Allah ridha. Orang yang bersiwak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala tuh. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi-gigi, ya, siwak. Wa yurisul ghina wal yusra, mewariskan kaya dan kemudahan. Tuh, banyak banget ya. Pengen kaya, mudah, bersiwak utamanya. Jadi banyak banget ulama sampai 70. Yang dianggap kayaknya sepele ya, utamanya besar, ya. Apa itu? Yurisul ghina wal yusra. Wajibus sudah wa uruqar rasi, menghilangkan apa tuh? Sudah sing kepala, ya. Uruqar rasi, pembuluh-pembuluh darah tuh di kepala. Lancarin. Ya, orang yang bersiwak. Wa yusahil maidah, mensehatkan perut besar. Nih, perut besar kita. Wa yuqawiha, dan menguatkannya. Perut besar kita ini, ya, sumber protein ini makanan. Nah, itu mensehatkan. Ya, baguskan tuh perut kita dengan bersiwak. Wa yutahhirul qalba, mensucikan hati. Ya, bersiwak mensucikan hati. Wa azamuha, paling besarnya faedah-faedah bersiwak, ini paling besarnya, annahu yuzakkiru syahadata indal maut. Dia akan menyebut syahadat ketika kematian. Ketika mati datang kepadanya, kematian datang kepadanya, itu dia menyebut syahadah. Ya. Dimudahkan. Orang yang apa namanya? Lazim bersiwak. Jadi ketika nanti dia meninggal dunia, itu mudah. Yuzakir, ya. Menyebut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Ya, itu mudah bagi orang yang lazim bersiwak. Ya. Itu yang paling besar keutamaannya bersiwak. Yuzakiru syahadata indal maut, menyebut syahadat ketika mati. Ya. Ahkamus siwak khamsatun. Hukum-hukum siwak ini, ya, ada 5. Hukum siwak ada 5. Wajibun, bisa wajib hukumnya bersiwak. Bisa wajib. Bagaimana tuh? Iza tawaqqafat ali izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li sholatil jum'ah wa iza nazarahu. Apabila berhajat atasnya menghilangkan najis dan menghilangkan bau yang karihah, yang enggak enak untuk sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat tuh wa iza nazarahu, dan apabila menazarkan bersiwak, nah jadi wajib. Oleh nazar ini jadi wajib. Itikaf sunat, dia nazarkan mau itikaf, jadi wajib. Jadi wajib, ya. Pahalanya lebih besar kalau dinazarkan. Dia nazar bersiwak, mau sholat, saya nazar bersiwak begitu.
jadi wajib, pahalanya wajib tuh, ya. Beda dengan dia tidak nazarkan, karena jadi wajib hukumnya. Jadi bersiwak itu bisa jadi hukumnya wajib. Mandubun hukumnya sunat. Wahwal asal itu asal bersiwak itu hukumnya sunat, ya. Ya dikuatkan nih di tempat-tempat ya yang ulama mengatakan mau sholat, apalagi itu, kemudian mau wudu, baca Quran, masuk ke rumah, bangun tidur, ya ketika berubah mulut, sunat kita bersiwak tuh. Makruhun hukumnya makruh. Lisaimi ba'da zawal, bagi orang yang berpuasa sesudah tergelincir matahari. Ya, puasa apa aja, puasa fardu maupun puasa sunat. Kalau sudah tergelincir matahari, masuk waktu zuhur, bersiwak itu jadi makruh hukumnya. Ya, nah, kita mau sikat gigi nggak apa-apa, sikat gigi pagi-pagi jam 8, 9, 10 apa-apa, karena belum apa ya, belum tergelincir. Kalau udah tergelincir matahari, ya, nah itu makruh hukumnya bagi yang puasa bersiwak. Ya. Waqtaral Imam Nawawi ada malkaroha, memilih Imam Nawawi nggak makruh, nggak. Ya, beda lagi pendapat. Jadi ada orang nih puasa-puasa, ya, lohor, dia bersiwak. Ya itu pendapat Imam Nawawi nggak makruh. Pendapat Imam Nawawi nggak makruh tetap tuh. Ya. Walaupun dia puasa sudah tergelincir matahari, ya pendapat Imam Nawawi nggak makruh. Ya. Kama qala Saibu Sofati Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Sofati Zubat, ammasdiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Ya, adapun bersiwak orang yang puasa sudah tergelincir, maka fakhtira dipilih, lam yukrah tidak dimakruhkan, wa yahrumul wisal haram, ya. Al-wisal, puasa itu menyambung, wisal namanya. Jadi menurut Imam Nawawi, ya, orang puasa sesudah tergelincir itu nggak makruh. Ya. Khilaful aula, khilaful itu menyalahi yang utama di bawah makruh. Ya, ini ada hukum kan tuh haram, makruh, khilaful aula. Yang paling itu haram, makruh, khilaful aula. Ya, di bawahnya tuh, di bawah makruh, khilaful aula, menyalahi yang utama. Al-isyaku bisiwaki ghairihi biridahu. Ya, bersiwak ya dengan siwak orang lain. Bukan punya dia. Siwak orang lain. Biridahu dengan redonya. Tahu dari siwak nih punya orang, dibawa aja. Dia tahu yang punya redo. Tahu punya redo. Itu hukumnya makruh. Ilaful aula, ilaful aula punya utama. Sama tuh kita pakai sendal di situ tuh. Sendal nih ada di depan. Bukan punya kita, kita pakai aja. Kita tahu tuh orang apa namanya. Redo. Nah, hilaful aula, ya, menyalahi lebih apa namanya? Menyalahi yang utama. Illa litabarruk pamanduk, kecuali untuk mengambil keberkahan. Mereka sunat. Mengambil keberkahan. Ini siwak orang apa nih? Soleh nih. Dia mengambil keberkahan, kayak bekas minumnya kita minum, ya, mengambil keberkahan itu sunat. Tapi kalau nggak ada mengambil keberkahan itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Tapi redo, dia tahu siwak bukan punya dia pakai tuh, tapi redo, yang punya redo. Nah itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Namun kalau untuk mengambil keberkahan itu sunnah. Haramun, haram. Ya, haram hukumnya iza kana bisiwakil ghairihi biduni iznihi walam yu'lam ridahu. Apabila bersiwak ghairihi, selain siwaknya, arti bersiwak dengan punya orang lain siwaknya, biduni izni, tanpa seizinnya. Tuh, ini hakul adami nih, ya. Hak manusia, nggak boleh itu kita. Siwak main ambil aja, diizinin. Ya, siwak kan sunat cakep nih. Gue mau ibadat punya siwak, main ambil aja punya orang siwaknya, tanpa seizinnya. Ya, walam yu'lam,
dan tidak diketahui ridhonya. Walam ya'lam itu, dan dia nggak tahu ridhonya. Ya, dia nggak tahu keridhoannya. Ini ridho apa kagak nih orang gua ambil siwaknya. Main pakai aja. Pakai aja. Ambil bersiwak. Itu haram hukumnya. Punya siapa? Ya, mau ibadat. Ya, mau melaksanakan apa kesunatan, tapi pakai siwak orang lain yang tidak ada izin dan dia nggak tahu ridhonya. Itu jadinya aja haram hukumnya bersiwaknya. Main ambil aja. Nggak tahu redho apa kagak dia nggak tahu keredoannya. Tapi kalau redho menjadi khilaful aula, menyalahi yang utama. Jadi hukumnya asalnya mandub, sunnah, namun bisa menjadi wajib kalau dinazarkan, bisa menjadi haram kalau bersiwak pakai punya orang lain tanpa izin dan dia nggak tahu redhonya. Bisa jadi hukumnya makruh. Kapan? Bersiwak sesudah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Bisa jadi hukumnya khilaful aula. Bersiwak dengan siwak punya orang lain dan ridho yang punya ridho, kecuali untuk mengambil keberkahan. Itu jadi sunnah hukumnya. Ya, jadi tergantung keadaannya tuh. Dari mana tuh siwaknya? Mahalluhu fil wudu' wal ghusli, tempatnya bersiwak di dalam wudu dan mandi. Fi khilafun, padanya ada perbedaan. Nah, menggunakan siwak di dalam berwudu dan mandi. Fa inna Ramli mahalluhu qabla ghusl kafain. Menurut Imam Ramli, tempatnya bersiwak sebelum membasuh dua telapak tangan. Kalau mau wudu nih, sebelum basuh dua telapak tangan, siwak dulu. Itu menurut Imam Ramli. Fayahtaju ila niyati annahu sunnatun lil wudu. Maka butuh kepada niat bahwasanya sunnat bagi wudu awil ghusli atau bagi mandi. Wa inda Ibnu Hajarin, menurut Imam Ibnu Hajar, mahalluhu ba'da ghusl kafain. Tempat itu sesudah membasuh dua telapak tangan. Beda lagi. Ini pendapat daripada Imam Ibnu Hajar. Bersiwak itu sesudah membasuh dua telapak tangan. Fala yahtaju ila tilkan niyah, maka tidak butuh kepada itu niat. Jadi nggak butuh niat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, dalam bersiwak kita mau wudu itu sesudah basuh dua telapak tangan, baru udah bersiwak. Jadi nggak butuh kepada tilkan niyah. Maratibus siwak lahu khamsatu maratib. Ayyakuna bi'udil araq, adalah bersiwak itu dengan kayu araq. Itu yang suka kita pakai dari Arab tuh kayu-kayu gitu. Nah, itu kayu Arab. Jaridun nahl, pelepah kurma. Udi zaitun, kayu zaitun. Quli udin lahu raihatun illa raihat. Tiap-tiap kayu yang punya raihah bau, kecuali raihan. Summa baqiyatil awad, kemudian kayu-kayu yang lain itu yang bentuk kayak kayu, nah itu termasuk, maka termasuk juga yang kayak begini nih kita, untuk bersiwak bisa digunakan pengganti daripada kayu. Kaifiyatu maskihi, cara megangnya. Nah, bersiwak juga ada cara megangnya. Bagaimana cara megangnya? Ayyuj'ala khinsirul yadi yumna tahtahu, bahwa dijadikan kelingking kanan tahtahu, di bawah tahtahu, di bawahnya, di bawah kayu siwaknya. Wal binsir wal wusta wasababa fauqahu. Binsir itu jari kelingking, jari tengah binsir. Wusta sababah fauqahu wal ibham, dan ibu jari tatahu, di bawahnya, inda rasihi, dekat kepalanya. Nah, gitu. Nih kelingking nih, insir. Binsir, wusta, sababah di atasnya. Nah, ini ibham di bawahnya. Gitu tuh jadinya tuh megangnya. Ini megangnya, cara megang. Cara yang pertama nih megang kayu araknya.
Kalau ini sih nggak pakai kalau begini sih. Ini kalau pakai ini nih, begini. Jadi kelingking di bawah, ini 3 di atas. Tuh. Dan ini juga jangan lebih daripada sejengkal. Kenapa? Lebih dari senggah tuh yarkabu syaitan. Setan nunggangin. Ya, jadi kalau kayu arak tuh buat siwak jangan lebih sejengkal. Segini nih. Kurang apa-apa. Kalau lebih jangan, ini kelebihan nih. Nah lebihnya ini setan nunggangin. Ya, makanya ngilang mulu siwak dengan teman tuh. Dia nggak demen banget orang bersiwak tuh. Ya. Jadi begini caranya, pegangnya. Nah, ya, bukan begini, banyak orang begini kan. Kalau mereka begini aja. Ada. Ada yang begini ada. Banyak. Iya, Banyak bukan ada banyak pegangnya. Begini ya. Caranya tuh, ya. Ini ada caranya. Kaifiyatus isti'mali, cara menggunakannya. Ini cara megang. Jadi ada cara megang, ada cara gunain. Kalau ini cara megangnya begini. Tuh. Jangan salah megangnya nih. Jangan kalau gini. Iya. Di bawah nih 2. Tuh. Kalau kantong duitnya rek, set. Tuh. Nah, udah tuh gunain ya. Cara mempergunakan siwak. Fil asnan pada gigi. Ardan wa fil lisan ya. Tulan ya, lidah ya. Wa tulan wa zalika bi ayyabda'a bi janibi famil aiman fa yas'ibahu fil asnan. Memulai sisi mulutnya itu yang kanan lalu meletakkan pada giginya di sini kanan. Kanan dulu nih kanan nih ya. Jalankan tuh ratakan. Al-ulya was sufla. Tinggi yang atas, yang bawah zahiran wa batinan, zahir dan batin. Ya, kayak gitu tuh. Summa yaf'alu zalika fi janibi famil asar. Kemudian lakukan ya sisi kirinya itu mulut yang kiri sama. Ya, mari kiri ini. Muat ya. Sok aja sini dulu tarik, mari ya. Jadi kanan dulu dari sini nih. Kanan ratakan giginya, yang atas, bawah, zahir dan batin sama, kemudian kiri semuanya gitu ya. Tuluhu panjangnya yusanu ala yazan sibrin. Nah, dia disunatkan tidak melebihi sejengkal. Tuh. Jadi dalam menggunakan kayunya nih, arak nih, ya jangan lebih dari sejengkal. Wala yanqusu an arba'ati asabi' dan tidak kurang dari 4 jari. Nih, jangan kurang dari 4 jari. Kalau kurang susah megangnya ntar ini enggak, ya kan? Jangan kurang tuh. Jangan kurang dari 4 jari. 4 jari kan segini panjang pendek tuh. Jangan kurang, lebihin, tapi jangan lebih dari sejengkal. Nah, segini nih, tuh ya. Kalau gini kan lebih sejengkal nih. Nah, jangan kurang dari 4 jari, tapi jangan lebih dari sejengkal. Sedang aja dah. Tuh. Gitu, tuh. Yang penting itu bisa buat pegang ini, segini tuh, kecil, ya kan? Jadi ini di bawah 2, di atas. Ad-du'a fi awalihi, ya. Berdoa di awalnya. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa thabbit bihi lahati wa absih bihi lisani wa barik li fihi wa ahtibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya. Masailu fi siwak wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fina wa yuka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rahman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya hayy ya qayyum, la ilaha illa anta, ya Allah, ya Rabbana, ya wasi'ul maghfirah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.